ngapain harus rapat pakai layar paparan lah, wadulan bohong. Teman yang di luar Jawa Barat jangan sampai pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji Prabowo, para ustadz, para menteri, para pengusaha terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Luar biasa teman-teman. Kang Deddy membuat pengusaha sungkem ke Kang Deddy ya. Kang Deddy membantu warganya. Para ustadz pun terkejut teman-teman. merinding lihat video ini. Lautan manusia yang mengelilingi Gubernur Jawa Barat, KDM, benar-benar menghadirkan rasa haru yang sulit dijelaskan. Ini bukan sekedar kerumunan, tapi cerminan nyata dari rasa hormat, kepercayaan, dan harapan yang dititipkan rakyat kepada seorang pemimpin. Di setiap langkahnya ada doa yang diam-diam dipanjatkan, ada harapan yang disandarkan bagi banyak orang. Beliau bukan hanya seorang pemimpin, tapi sosok yang terasa dekat, yang hadir tanpa sekat, mendengar tanpa lelah, dan merangkul tanpa membeda-bedakan. Dari desa hingga ke kota, namanya disebut dengan penuh penghargaan. Kepemimpinannya bukan hanya terlihat, tapi benar-benar dirasakan. Beliau menjadi bukti bahwa kekuasaan bisa berjalan seiring dengan ketulusan. Di saat banyak yang memilih menjauh, ia tetap hadir. Disitulah kepercayaan tumbuh, perlahan namun kuat menjadi ikatan antara pemimpin dan rakyatnya. Mungkin itu sebabnya jutaan orang tetap setia berada di sekelilingnya. Bukan karena diminta, tapi karena hati yang memilih untuk percaya bahwa masih ada pemimpin yang berjalan bersama rakyat. Bukan sekedar berdiri di depan untuk ditinggikan. Mari kita doakan bersama, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah pengabdiannya. Semoga setiap niat baik dimudahkan, setiap usaha dilancarkan, dan setiap pengorbanan menjadi kebaikan yang terus mengalir. Semoga Jawa Barat semakin maju, adil, dan sejahtera di bawah kepemimpinan. Orang tuanya, saya ngajak pada orang tua dimanapun untuk banyaklah memberi kesulitan pada anak kita, dan jangan terus-terusan mengambil alih kesulitan yang ada dalam diri anak kita. Kenapa? Ibu sudah membiarkan anak-anaknya menjadi hayam sayur, menjadi orang-orang yang akan kalah dalam bertarung. Saya bersyukur pada Allah, sejak kecil saya selalu mendapat kesulitan sampai sekarang, terus setiap hari dikasih kesulitan. Kenapa? Saya terus terlatih untuk menyelesaikan kesulitan. Tuh. Nah, bagaimana? Itu culture lingkungan. Nyaahna es bonbon ciri khasna. Apa itu? Nangis bere es bonbon, baheula mah permen. Saya itu sama ibu saya dilatih. Dilatih apa? Ada tukang es. Cleaning, cleaning, cleaning. Hayang dari pangmelikeun. Sampai nangis gogoleran. Henteu. Oh, saya baru syukur sampai sekarang. Ini saya dilatih, tidak pernah diberi. Kenapa? Kalau waktu itu saya makin dikasih aja, mungkin saya tidak sekuat ini. Saya itu mau mandi digebukin pakai sapu, alhamdulillah, seneng saya. Mau pengen mobil-mobilan dari tempat hajat, jalan kaki itu 3 km. Yang mau mobilan, engke dihareup meulina, tapi ka imah tadi pangmelikeun aing ceurik deui. Sudahlah, karena terlalu banyak dikasih kesulitan, tidak dikasih uang jajan, ke sekolahnya naik sepeda, jalan kaki, pulangnya ngambil kayu bakar, nyabit rumput, sehingga menjadi kokoh. Nah ini, sehingga mikir, gitu loh, mikir. Nah ini yang harus dibangun dalam culture anak kita. Karena ini yang harus dibangun culture anak. Saya tiap hari tuh liatin anak Jepang ke sekolah, jalan kaki, bawa air dari rumah, bawa nasi dari rumah, bawa bekal tanpa uang jajan. Gimana nggak hebat? Anak kita Pak TK nih hunkul, taman kanak-kanak itu penuh dengan nenek-nenek. Kenapa? Karena nenek-nenek nganter incuna tuh Pak, incuna jajan, nini jajan. Gimana bangsa kita? Makanannya tidak bermutu, nggak bisa membuat vitalitasnya tinggi. Udahlah, udah parah semua makanannya. Nah
ini harus segera dirubah. Nah, untuk dirubah itu, cara merubah tuh pendidikan sekolah. Sehingga saya minta Pak Purwanto koordinasi dengan seluruh kepala dinas pendidikan, sekolah jam masuk tutup, pintu sekolahnya kunci, nggak boleh siapapun masuk ke sekolah, tutup. Diurang maka sekolah teh segala asup, aya nu ngaku ormas, ngaku LSM, ngaku wartawan, asup ke sekolah kabeh, ngilu sekolah ngitung, kayak ngitung minta bekal baliknya. Nih, ke pabrik juga sama. Nah, ini harus dibenerin. Nah, yang berikutnya adalah saya berulang-ulang ngomong, sudah saatnya dibentuk karakter. Saya katakan hari ini, saya sudah tidak punya lagi harapan banyak ketika anak-anak di lingkungan kampungnya. Kampung-kampung udah rusak Pak lingkungannya. Cara bergaulnya udah rusak Pak. Udahlah. Satu-satunya jalan adalah sekolah. Nah, maka sekolah mana? SMP kan masih remaja, nggak mungkin. SMA sama SMK. Maka SMA dan SMK yang berorientasi ke arah industri harus sejak kelas 1 SMA, SMK yang sudah terbentuk karakternya. Bangun pagi, cara rambutnya, olahraga, tepat waktu, cara jinjing tas, cara duduk, cara sikap, cara menghormat, kemudian aplikasi hidup, fisikanya harus aplikatif, biologi aplikatif, kimia aplikatif, ilmu sosial dasarnya harus aplikatif, ekonomi aplikatif, matematikanya aplikatif harus jadi nilai kehidupan. Teorinya cukup kelas 1 SMA dan SMK, kelas 2, kelas 3 harus sudah. Kembangkan program magang sejak kelas 2, biar apa? Dua hal, satu mendapat pengalaman, dua menurunkan biaya produksi pendidikan. Ketika anak ikut magang, maka dia mendorong industri bertumbuh. Tapi anak itu setidaknya dapat makan siang yang enak, setidaknya nanti juga dapat uang saku. Orang tuanya sudah terkurangi bebannya. Bukan dibalik. Apa yang dibalik? Saya tukang keliling, ketemu ibu-ibu mau anaknya ikut magang, butuh 4 juta, pinjem Bang Emok. Terbalik. Maka sekarang sekolah dekatkan. Setelah itu apalagi? Pilih anak-anak di wilayah industri itu, kelas menengah ke bawah yang punya keinginan maju, masukin program beasiswanya. Misalnya hari ini kan di SMK mana? SMK? Ya, SMK Industri. SMK Industri yang di Bekasi. Ya kan, di M2100, nanti sebentar lagi M4500 itu. Ya, M2100, 100 orang. Menurut saya terlalu sedikit nyiptain sumber daya. Jangan 100, kalau bisa 400. Ayo 400 kalau bisa namun kelasnya. Terlalu sedikit. Anda sejauh Barat tuh gede, nyiapin sumber daya cuma 100 orang. Orang Cina nyiapin ribuan tiap hari. Ya 400, mikir. Dah. Ya, tugas ini kepala dinas sendiri kan untuk mikir. Dah, 400. Ada tawarin lagi dari sekolah di Delta Mas. Nama sekolahnya apa, Pak? Ananda. Tadi 100, saya bilang 400, 800. Kalau 800 bagaimana? Bisa yang dari sumber daya Bekasinya, tambah sebagian Kerawang dan wilayah industri lainnya, sebagian lagi ngambil anak pelosok Jawa Barat dari ujung-ujung kampung tuh, dari Pangandaran, dari ujung Tasik, Sukabumi, ambil mereka untuk apa? Mereka jadi lokomotif industri. Kenapa? Anda berulang-ulang pengen orang Jawa Barat masuk industri, tidak akan pernah tercapai selama manajer HRD-nya bukan orang Jawa Barat. Cili aing. Itu logis, boleh. Yang salah apa? Yang salah Jawa Barat. Kenapa tidak menciptakan HRD yang bersumber daya dari masyarakat Jawa Barat sehingga dipercaya oleh kawasan industri? Lu salah pemerintah, kenapa tidak nyiapin? Sudah pasti begitu. Kan logis memang begitu. Orang pasti membawa siapa yang dia kenal, punya kualifikasinya dan mampu diajak kerjasama dengan cepat. Begitu HRD juga sama, daripada milih nutewawu, mending alok saya tilmur. Nggak salah. Nah, yang harus dirubah adalah kita. Satu, menciptakan kelas menengah baru. Kelas menengah baru tercipta kapan? Kalau kita menyiapkan sekarang, nanti 10 tahun. Nah, untuk itu maka nanti linknya ada 2. 1 yang lulusan SMK dan SMA, 2 yang lulusan diploma 1 dan diploma 3. Harus disiapin dua-duanya.
Uangnya bagaimana? Ya udah, geser dari tempat lain ke sini. Kenapa? Karena ini kebutuhan, karena dia akan menggerakkan ekonomi. Akang ngupingkeun pidato KDM, terang KDM. Kang Dedi mah kamari keur pembukaan musabakoh. Oh, lamun heg ngupingkeun abdi ge dibajaan ku supir, Kang, ieu teh KDM keur pidato cik cenah kumaha cok buka cik. Dikupingkeun bener bahasa Al-Qur'an diayakeun musabakoh tilawatil Qur'an teh sabenerna mah lain tujuan menang nomor teu penting juara hiji juara dua teu penting. Waduh gubernur aya nu kitu bro. Pan urang mah eta nu pentingna teh nalar Quran juara sugan we aing ke Mekah pan geus ka Mekah mah disebut Kang Haji aing teh. Jadi rada gaya mangsan make senal butut disebut Kang Haji nya disangka teu boga duit. Yang dia tidak terbiasa dengan bahasa kasar, dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Maha indah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indera alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi duda.
Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan kebahagiaan, kemuliaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyabaqah Tilawatil Quran dan Hadis tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari ini, hari Ahad, tanggal 15 Juni 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Quran menjadi dasar dalam seluruh pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Semoga Quran menjadi dasar bagi ketenangan hidup bagi rakyatnya, dan semoga Quran tetap menjadi cahaya yang menuntun kita menuju kebenaran yang hakiki. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah melihat ya pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana membuat para pengusaha sampai bertepuk tangan dengan kebijakan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Ya, kita nggak usah rapat-rapat menggelar ya banyak acara lah, mau menyalakan monitor lah, apa itu wadulan, bohong-bohongan seperti itu. Sudah cukup telepon 5 menit selesai, beres masalah. Ya, langsung praktek di lapangan. Gak usah seperti itu ya, rapat-rapat seperti itu. Ya, luar biasa teman-teman. Para pengusaha sambil tepuk tangan loh itu ya. Dan itu pengusaha dari Cina ya teman-teman. Luar biasa teman-teman. Ya, maka Kang Deddy kalau ingin ya orang Jawa Barat ya, sepenuhnya bekerja, ya tolong rekrut ya, para HRD-nya, para petinggi perusahaannya asli orang Jawa Barat. Ya, seperti itu ya teman-teman. Peluangnya lebih besar untuk merekrut orang Jawa Barat sendiri. Ya, luar biasa. Dan tadi pun warga Jawa Barat ya begitu suka dengan Kang Deddy. Ya, bukan Bapak aja. Ya, kita pun suka dengan ya cara kerja Kang Deddy Mulyadi, ya, cara pidato Kang Deddy Mulyadi seperti itu ya Pak. Tadi Kang Deddy ngaji ya, sambil ya, harus mengamalkan Al-Quran ya. Mudah-mudahan ya, kita istiqomah, amin ya Allah rabbal alamin. Bahkan tadi ada kiai ya, kiai sepuh, kiai ulama Toriko ya, sama Toriko ini luar biasa teman-teman ya, tasawuf, ilmu ya, tentang akhlak ya, menyebutkan bahwa Kang Deddy ya luar biasa ya, sama seperti pengamal tasawuf seperti itu Kang Deddy ya, luar biasa teman-teman. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, dan semoga ya banyak orang yang kebantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Semoga kita juga bisa mencontoh sedikit demi sedikit ya, ya karena itu sesuai ya agama Islam gitu ya, kalau diperhatikan kita ya, kalau lihat Kang Deddy. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.